Sedang menggali liang kubur, cangkul warga tiba-tiba menghantam benda keras. Bukan batu, bukan peti, tapi lingkaran rapi dari tanah liat yang terbakar. Di bawah pemakaman umum ini tersimpan sumur kuno Jobong yang usianya diduga ratusan tahun. Bata merah raksasa, terakota, semua petunjuk mengarah pada sebuah peradaban yang terkubur waktu. Tapi apakah ini hanya bagian sistem air kuno atau pintu menuju rahasia yang seharusnya tak terganggu? Anu mas Jawa jeruk gak wani nerusno. Terus kok doleh majite ya apa? Duduk mriki. Sering memang ditemukan batu-batu kuno nggih saat gali kubur ten mriki. Sering. Yang terakhir niki nemokaken napa? Sumur Jobong niku. Niku di kedalaman pinten? 1,5 meter. 1,5 meter ditemukan. Niku tasik wonten kathah ten lebete asline. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kales ing rubeda nir ing sambi kala. Bayangkan polo sedang menggali liang kubur, tiba-tiba cangkulmu terbentur dengan benda keras. Bukan batu, bukan peti, tapi lingkaran rapi dari tanah liat yang terbakar. Posisinya menyembul dari kedalaman bumi. Itulah yang terjadi di Dusun Padar, Desa Kesamben, Kabupaten Jombang. Sebuah penemuan tak terduga yang membuat warga geger sekaligus merinding. Pada hari Rabu 30 Juli 2025, di area pemakaman desa ini, warga menemukan sumur kuno jenis Jobong. Bentuknya silinder berdiameter sekitar 70 cm. Terbuat dari terakota, tanah liat yang dibakar, dan terdiri dari 2 lapis buis. Letaknya hanya 1 meter di bawah permukaan tanah. Temuan ini segera dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang serta Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Menurut arkeolog, wilayah Kesamben memang kaya dengan temuan arkeologis serupa yang tak jauh dari lokasi ini. Pernah ditemukan Jobong lain yang kini direkonstruksi dan disimpan di Galeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Area makam ini sendiri penuh dengan batu bata merah berukuran besar yang tidak mirip seperti batu bata masa sekarang. Semua itu diyakini bagian dari bangunan kuno masa lampau. Sumur Jobong bukan sekedar sumber air. Dalam sejarah Jawa, ia sering menjadi bagian penting dari sistem air atau ritual tertentu. Apakah Jobong di Kesamben ini sisa dari sebuah pemukiman kuno atau bagian dari kompleks suci yang terkubur waktu? Yang jelas, setiap galian di tanah ini seakan membuka pintu rahasia masa lalu yang menunggu untuk diceritakan kembali. Baik Bolo, kita saat ini sudah sampai di lokasi makam umum di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Di mana di balik sunyinya makam umum Desa Kesamben ini Bolo, ternyata tersembunyi jejak masa lalu yang sangat mengejutkan banyak warga. Saat sedang menggali liang kubur, para penggali justru menemukan sumur Jobong kuno dan juga sebuah struktur batu berbentuk silinder. Itu memang banyak sekali di dalam, karena kita sebelumnya pernah ngonten ke sini ya Bolo, melihat banyak sekali struktur bebatuan. Batu-batu itu yang menguatkan bahwa di lokasi ini memang ada jejak peradaban kuno. Nah, ini kita berada di pintu masuk, dan di sini kita jumpai 2 makam kuno yang terbentuk dari batu ya Bro. Dari batu utuh itu dibuat untuk kijingan seperti ini. Ini sangat indah motifnya ya Bolo. Di atasnya ada kursinya. Nah, memang kalau kita lihat di sini sering dijumpai
batuan-batuan kuno bolo. Kita akan coba melihat ya ke beberapa bagian. Assalamualaikum Pak De. Niki sing makam Raden Den Ayu Kemuning. Nggih. Oh, niki sinten? Apa nih? Den Ayu Kemuning niku. Iku Putri Majapahit. Putri Majapahit. Sing babat alas desa mriki. Nggih. Sering memang ditemukan batu-batu kuno nggih saat nggali kubur ten mriki. Sering. Yang terakhir niki nemokaken napa? Sumur Jobong niku. Niku di kedalaman pinten? 1 meter 1,5 meter. 1,5 meter ditemukan. Niku tasik wonten kathah ten lebete asline. asik. Kemungkinan pinten? Tasik pinten sumur malih? 5. 5 nggih. Tapi mboten berani menggali malih nggih. Tidak berani. Niku pas ndodok Pak nggih. Pas tentang yang mati anyar. Kali Pak sinten Pak jenengan Pak? Pak sinten? Pak Soki. Pak Sogip. Juru pelihara nih nggih, makam dusun Kesamben. Ini dusun Padar Kidul Kesamben Ngoro Jombang. Tapi memang sering Pak ben ngeduk waktu wonten Ya anu Mas Jawa jero gak wani nerusno. wajre. Terus engko dele majite ya apa? Ngoten nggih. Heeh. Lho asine kathah niku pinten-pinten bis ngoten lebete. Anu sekitar 5 Mas. Lo wis dijomok Mas berarti Mas. Wis dijomok arek-arek paling. Oh dipindah. Oh nang sumber kono Mas pisan Mas paling. Sumber beci. Oh disalap sumber beci. Nak sumber. Arek gak ngomong-ngomong arek. Saya tak telekene njek ini. Iki bekasnya. Wonten mriki. Bekasnya. Pas duduk nok kene. Oh niki nggih. Padositen mriko ten sumber. Oh Beci. disalap sumber beci nggih. Niko ten mriko. Nggih. Berarti awalnya teng mriki, Pak. Niki nggih niki. Duduk mriki. Duduk mriki. Oh, nggih. Setiap gali kubur memang sering nggih Pak ditemukaken ngeten-ngeten iki. Terus napa sing kapan hari niku nate gentong barang nggih? Nggih. Nggih ten kuburan mriki. Nggih. Sing nate ana apa mayat dipendet niku nggih ten makam niki sanes. Nggih, makam Padar Kidul mriki. Oh mriki. Tapi dijumuk arek-arek gak pamitan. Ten mriki niki nggih. Cuman Ada. parani nduk kono Mas sumber. Nggih nggih. Bener cilik sampean takon. Kata boto-boto nggih. Boto ageng-ageng ngeten niku. Foto kuno. Ini ada batu-batu kuno juga. Pak kita masuk ke sini ya, Polo. Nah, di bawah pohon inilah di sebuah bangunan berjungkup di pagar besi ini merupakan petilasan Raden Mas Ayu Kemuning ya. Ini dari Majapahit ya, Polo. Dan di sini ada batu dan juga ada songsong serta ada perdupaan-perdupaan yang memang tempat ini sangat dikeramatkan oleh masyarakat. Lalu di sini juga pohonnya ya, Polo. Di pagar besi seperti ini di tengah makam umum. Nah, kita coba review di sekeliling
dari makam ini. Memang banyak sekali kita jumpai batu-batu yang ukurannya besar sekali. Ada seperti ini. Banyak sekali tercecer di mana-mana ya bolo. Dan lokasi yang sempat ditemukan sumur Jobong itu terletak di bagian pojok sana bolo. Jadi di setiap jengkal tanah di lokasi ini memang pernah ditemukan benda-benda arkeologi begitu bolo, yang menguatkan bahwa itu merupakan ciri dari situs-situs di Majapahit. Jadi memang bukan cuma sumur, di lokasi ini juga sering muncul benda-benda aneh, batu bata besar khas Majapahit, serpian gerabah, hingga uang kuno juga pernah. Pertanyaannya bolo, kenapa benda-benda sejarah justru terkubur di tengah-tengah pemakaman warga ya bolo? Ini sangat mengherankan sekali bolo. Sumur Jobong, batu bata merah, dan tangan memegang uang kuno. Jadi menurut arkeologi, para arkeologi, sumur Jobong sering ditemukan di komplek pemukiman kuno atau bekas tempat suci. Artinya kawasan ini memungkinkan dulunya adalah pemukiman penting, bahkan bisa jadi bagian dari jalur Majapahit. Nah di samping makam ini ternyata ada umpak bolo. Nah ini ya, ada umpak seperti ini, jumlahnya 1 2 3 4, dan ini ada batu bata yang ukurannya besar sekali, dipakai batu nisan ya bolo. Ini tidak hanya satu tapi banyak sekali ya bolo, tercecer di beberapa bagian. Nah memang di seluruh area ini menyimpan sebuah misteri begitu, yang harus kita dalami agar sejarahnya bisa terbuka. Warga sekitar memang sudah lama curiga karena saat menggali makam seringkali terhalang struktur batu atau keramik yang tidak lazim ya. Dan yang bikin merinding, di tengah area makam berdiri sebuah punden tadi ya bolo, punden tua yang dikeramatkan. Warga percaya di sanalah bersemayam Den Ayu Putri Kemuning, sosok leluhur sakral yang konon menjaga desa dan tempat ini sejak ratusan tahun lalu. Jadi areanya seperti ini, sangat panas ini ya, karena di siang hari ini. Nah ditemukannya sumur kuno itu berada di area lokasi ini bolo, di paling pojok ujung. Dan saya juga menjumpai ini bolo, batu nisan kuno terbuat dari batu andesit yang memiliki motif yang sangat unik ya bolo. Batu bata kuno lagi yang ukurannya besar. Nah sayangnya kita sudah tidak bisa melihat sumur Jobong itu, tapi kita tampilkan secara visual yang sudah pernah tersebar di media sosial. Kita tunjukkan penampakannya. Nah ditemukannya itu berada di lokasi makam yang baru saja digali. Jadi di sini bolo. Dan ini bekasnya, sumurnya ditaruh sini bolo. Ditaruh sini. Jadi ini sangat menggemparkan, menghebohkan warga ya. Kalau melihat memang area makam ini lebih mengunduk ya, lebih tinggi dari area tanah di sekelilingnya. Ini menguatkan bahwa lokasi ini memang menyimpan banyak sekali kisah-kisah masa lalu. Jadi makam ini bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir, tapi juga semacam lapisan sejarah yang bertumpuk
antara spiritualitas, leluhur, dan jejak arkeologi yang belum seluruhnya terungkap ya bro. Mungkinkah makam ini adalah pusat pemujaan atau situs penting ya bro di masa lalu yang berubah fungsi seiring waktu? Dan siapa sebenarnya Den Ayu Kemuning? Apakah beliau tokoh sejarah atau penjaga gaib situs kuno ya? Yang pasti Desa Kesamben ini, setiap gundukan tanah di makam umum ini menyimpan misteri, dan setiap penemuan membuka sedikit tabir masa lalu yang nyaris terlupakan. Saya sedikit merinding, takjub, bercampur-campur rasanya, karena banyak kita jumpai seperti ini, batu bata kuno lagi. Setiap jengkal tanah di lokasi ini menyimpan sebuah jejak misteri masa lalu ya bro. Oke, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.